Ya, terima kasih para rekan-rekan pers semua yang sudah mengawal kasus kami ya. Terima kasih. Ya, pertama kami akan sampaikan hasil sidang hari ini ya. Hasil sidang hari ini ada satu hal yang tidak memang menurut hakim itu list nama alat bukti kita itu tidak seperti yang mereka biasa periksa, tapi perlu saya tegaskan, saya sering menggunakan hal seperti itu. Namun tidak ada masalah selama hakim itu mau bertanya pada kami ini maksudnya seperti apa, dia mengerti, sudah selesai. Itu terkait yang tadi ada sedikit masalah, sehingga pada persidangan hari ini yang seharusnya pengajuan dokumen alat bukti dipending ke minggu depan. Itu terkait persidangan hari ini kita dipending karena harus ada yang harus diperbaiki sesuai dengan keinginan mereka, ya sudah kita hargai dan kita hormati karena mereka lah yang akan memeriksanya nanti ya. Selama mereka mengerti itu yang kita inginkan. Kalau dia tidak mengerti juga tidak akan bisa mengakomodir keinginan kami ya. Maka kami akan mencoba memperbaiki sesuai keinginan mereka. Ya, terkait kasus klien kami ini ya, sedikit kami bercerita. Klien kami ini kan adalah seorang direktur PT. Tapi sebelum dia membentuk sebuah PT, ada penawaran kerja dari penggugat. Penggugat di sini menawarkan klien kami pekerjaan, dan pekerjaan itu membutuhkan suatu badan hukum supaya pekerjaan itu dapat terselenggara dengan baik, sehingga klien kami tergugat 2 dan tergugat 1 ini sama ya, sebenarnya sama-sama Bu Chandra. Nah, jadi Bu Chandra ini membuat suatu PT untuk mengakomodir keinginan dari penggugat supaya proyek mereka dapat terlaksana dengan baik, sehingga Bu Chandra di sini membuat PT yang sebelum PT itu terbentuk dia sudah mensepakati sebuah perjanjian. Perjanjiannya sendiri memang klien kami sudah mengetahui. Namun seiring berjalannya waktu, kita tahu sendiri perjanjian klien kami itu tahun 2018 ya. 2019 di November itu kan kita sudah terkena pandemi ya. Sudah mulai itu awal pandemi. 2019 November, 2020 itu lagi gencar-gencarnya, 2021 juga. Nah, di situ ada keadaan force majeure. Namun tidak diatur di dalam perjanjian yang dibuat oleh klien kami beserta penggugat. Seharusnya itu kan diatur supaya jika ada force majeure, sesuatu yang tidak diinginkan, itu secara otomatis perjanjian itu dapat diperbaiki dengan asas keadilan. Artinya klien kami juga dalam memperbaiki perjanjian itu mendapat keuntungan, win-win solution. Namun yang kami pelajari pada saat amandemen perjanjian itu bahkan malah merugikan klien kami. Ya, klien kami pada saat itu memang tidak didampingi orang yang mengerti tentang tata cara pembuatan perjanjian. Makanya klien kami sih sebenarnya dia sudah mengira kalau perjanjian ini ada satu hal yang merugikannya. Jadi klien kami itu mencoba untuk pada saat itu tidak terjadi dulu kesepakatan itu. Namun karena dengan penggugat ini ada kenal ya, kedekatan, jadi itu dibicarakan secara pribadi ya, nanti kita bicarakan di belakang sajalah gitu. Untuk legal training tergugat sendiri sebenarnya kami sangat kecewa ya kalau mereka menarik tergugat 2, ya ini Bu Chandra juga. Tergugat 1 Bu Chandra tapi dia sebagai kapasitasnya sebagai direktur utama PT SBM. Ya di mana PT SBM itu yang tadi saya ceritakan punya kerjasama dengan Sunlab. Ini Sunlab yang meminta loh, menawarkan kepada klien kami. Ya. Jadi ditariknya tergugat 2 menjadi para pihak yang berperkara, itu sebenarnya kami sangat menyayangkan. Karena tidak mungkin ada orang yang berkapasitas 2 ya. Di satu sisi dia sebagai direktur utama, di satu sisi dia sebagai pribadi. Kan itu agak itu ya aneh ya. Nah, jadi ya disitulah kami sangat kecewa di klien kami ditarik sebagai tergugat 2 juga gitu.
kemudian upaya hukum apa aja nih yang bakal dilakukan ke depan? Tentunya gini, selain kami mengikuti proses persidangan yang sudah ada, tentunya kami akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya yang secara formil ditentukan oleh undang-undang dan diperbolehkan oleh undang-undang. Apapun itu kami lakukan yang terbaik buat klien kami, guna klien kami mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami tidak membenarkan supaya klien kami dibenarkan, tapi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. Untuk ini kan perkara wanita prestasi ya. Iya. Kira-kira apa sih kelemahannya dari perkara wanita prestasi? Kalau melihat kelemahan kita juga nggak tahu ya, nanti hakim yang akan menilai apakah mereka lemah di sini atau tidak. Tapi yang pasti gini, One Prestasi itu mereka kan meminta sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Maka disitulah mereka menyatakan klien kami One Prestasi. Tapi kesepakatannya yang seperti apa dulu gitu kan? Kan harus diperiksa dulu kesepakatannya. Apakah kesepakatannya itu memang berkeadilan atau tidak gitu. Yang pertama. Yang kedua, apakah kesepakatan itu sudah saatnya dimintakan atau belum? Namun secara singkat kami melihat One Prestasi itu masih sangat prematur untuk dipintakan penggugat kepada klien kami gitu. Karena menurut amandemen perjanjian mereka kan itu kan dari tahun 2018 sampai 2026. Bagaimana seseorang itu bisa dinyatakan One Prestasi sedangkan kerjanya aja belum selesai. Masih panjang waktu. Nah, jadi kita lihat di situlah. Seseorang punya kesepakatan kerja dari 2018 sampai 2026, tapi sudah digugat di tahun 2023. 2002 dari 2022 ya, 2022 ke 2023. Sekarang ini digugat. Jadi itu masih sangat prematur menurut kami. Karena bagaimana orang bisa dibilang One Prestasi tapi pekerjaannya belum selesai gitu. Hal itu kan akan ketahuan One Prestasi atau tidak sesuai dengan perjanjian kalau sudah selesai, yaitu di tahun 2026 tentunya. Menurut Bapak kelemahannya dari secara hukum di perkara ini apa aja sih Pak? Ya, salah satunya yang tadi permintaan dari penggugat ini masih prematur. Artinya belum saatnya dia memintakan sesuatu hal yang belum selesai secara kontrak kerja, secara kontrak kesepakatan perjanjian kerja ya. Nah, itu. Yang kedua, adanya administrasi yang non prosedural. Nah, tentunya itu akan kita buka di persidangan nanti gitu. Jadi ya kami mohon supaya dikawal supaya kami mendapatkan keadilan ya. Untuk kemungkinan menang kira-kira apa aja nih? Kalau untuk kemungkinan menang tentunya kami sih ingin yang berkeadilan ya. Menang itu kan relatif ya. Tapi kalau berkeadilan ya kita sih pengen dapat keadilan di sini. Ya kalau bisa dibilang menang ya kita bilangnya berkeadilan. Klien kami dapat keadilan yang sebenar-benarnya gitu. Dan untuk yang bisa menyatakan menang atau tidak kan hanya majelis hakim ya. Ya kita berharap majelis hakim dapat memeriksa perkara ini dengan baik gitu, dengan objektif dan profesional gitu. Sidang selanjutnya tanggal berapa? Sidang selanjutnya ditunda jadi tanggal 24 bulan Mei. Iya. Agendanya masih sama, perbaikan bukti ya. Harapan Bapak sendiri buat depannya buat PN Jaksel, harapannya apa nih buat depannya? Harapannya tetap ya kita mempunyai harapan untuk pengadilan. Memang kami pun percaya pengadilan khususnya PN Jaksel ini dapat memeriksa semua perkara ya, nggak perkara kita aja, itu dengan baik, profesional, berintegritas, berkredibilitas. Tentunya itulah harapan kami ke pengadilan. Mungkin namanya siapa? Nama saya Andi Lala. Iya. Ya. Terima kasih. Ya. Cukup. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih para media.